Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat. Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Allah memberikan ingatan yang kuat kepada kita sekalian, sebagaimana ilmu manfaat, kecerdasan, dan ingatan kuat yang dikaruniakan kepada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman walladzi a'azzana bil Islam. Kemarin pada pertemuan pertama kita baca walladzi a'azzana bil iman. Sebenarnya walladzi a'azzana bil Islam walladzi rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan penjelasan yang kemarin bahwa Imam Nawawi yang beliau ulama Damaskus, bukan Syekh Nawawi orang Jawa, bukan. Imam Nawawi itu sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan atas bimbingan orang tuanya. Kemarin saya jelaskan, jadi rata-rata anak itu kalau kecilnya ngaji kepada orang tua, nyesep ilmu wong tua, terus kemudian dilanjutkan ke mencari ilmu keluar, itu rata-rata berhasil ya, seperti Imam Nawawi ini. Jadi beliau itu sampai 18 tahun kemudian berangkat ke Damaskus untuk melanjutkan belajarnya hingga beliau mukim di sana dan hingga beliau wafat di Damaskus. Itu Imam Nawawi. Di samping itu beliau kemarin kita terangkan bahwa adalah ulama fikih, ulama atau imam hadis, seorang ulama yang zahid, yang wirai, serta pemberani yang bermadzhab Imam Syafi'i. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i itu namanya juga kunyah-kunyahnya hampir sama dengan Imam Nawawi, yaitu Al-Imam Al-Alama Muhyiddin. Nah, kenapa disebut Muhyiddin? Ya, karena beliau berdua ini adalah di antara ulama-ulama dunia yang berjasa, ya, yang berjasa di bidang agama Islam. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Itu namanya Imam Syafi'i. Yang kemarin kita sebut Imam Nawawi. Jadi itu Imam Syafi'i. Beliau juga disebut Syaikhoni. Jadi ada yang menyebut Syaikhoni juga, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutnya Imam atau Syaikhoni. Jadi rawahu Syaikhoni itu hadis diriwayatkan oleh beliau berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, demikian pula ada yang menyebut Syaikhoni terhadap Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Nah, sekarang kita lanjutkan karangannya.
kitab karangan Imam Nawawi itu banyak sekali. Walaupun usianya hanya 45 tahun, tapi produktif sekali. 10 tahun aja belum sudah hafal Al-Quran. Nah, kita itu kadang-kadang mulai menghafalkan Al-Quran usia 40 tahun. Kadang-kadang usia 60 tahun baru kerengkek-kerengkek mulai mempelajari atau menghafalkan Al-Quran. Ini enggak. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Coba, pondok pesantren mana yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihinnya? Pondok pesantren mana yang tidak ada kajian Riyadhus Shalihinnya? Masya Allah, luar biasa. Ada juga kemudian Majmu' Syarah Muhadzab yang jumlahnya 22 jilid. Yang kalau sekarang kita beli itu ya sekitar 3 jutaan lah, kurang sedikit gitu. Yang kalau kita jejer itu mungkin berapa meter begitu, 22 jilid. Kemudian yang ketiga adalah Hadis Arba'in Nawawi. Yang disebut para ulama fenomenal sekali. Jadi ini dipelajari oleh semua kalangan dari aliran apapun, pokoknya orang Islam itu mempelajari itu. Artinya pondok pesantren dunia mana yang tidak ada kajian hadis Arba'in Nawawi. Kemudian Al-Adhkarun Nawawi yang sudah sering kita lihat, yaitu tentang Al-A'malul Yaumiyah, amalan-amalan harian, yang di halaman-halaman terakhir diterangkan tentang atau menerangkan tentang sholat tasbih di sana. Minhajut Thalibin 2 jilid kitab fikih ala mazhab Syafi'i. Kemudian Tahdzib al-Asma wal Lughah itu, dan masih banyak lagi karangan Imam Nawawi. Sekali lagi Imam Nawawi. Adapun kalau yang disebut Syekh Nawawi yang mengarang kitab Nashaihul Ibad, itu nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah As-Sayyid ulama Il-Hijaz, Makkah dan Mukarrabah, Al-Madinah, ulama internasional, Imam Masjidil Haram, dan pengajar di Masjidil Haram. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten, Jawa Barat pada tahun 1230 Hijriah. Ya, 1230 Hijriah. Maka kalau kita kalau kita hitung ya, lahirnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dengan wafatnya Imam Nawawi ad-Dimashq itu 1230 Hijriah dikurangi 676, berarti jaraknya sekitar 554 tahun. Imam Nawawi lebih dulu, Syekh Nawawi menyusul kemudian 554 tahun kemudian baru lahir Syekh Nawawi. Ya, kemudian kalau tadi Imam Syafi'i, ya, kapan lahirnya Imam Syafi'i? Itu pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab, yaitu tahun 204. Dengan demikian bisa kita hitung usia beliau itu sekitar 54 tahun. Tapi luar biasa karyanya, luar biasa jasanya di bidang Islam. Imam Nawawi yang tadi itu juga usianya hanya 45 tahun. Nah itu yang namanya umur yang barokah itu. Itu mungkin yang dimaksud umur panjang itu. Jadi sehingga ada doa Allahumma barik lana fi umrina. Ya, Allahumma barik lana fi
ya Allah berkailah umur saya, walaupun tidak panjang, walaupun tidak banyak umur saya, tetapi karya-karya saya untuk Islam ini sangat banyak sekali. Sebagaimana beliau Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, dan termasuk Syekh Nawawi. Nah, kembali kepada Syekh Nawawi. Maka kemudian 554 tahun itu kalau Imam Syafi'i 150 Hijriah sampai 204 Hijriah, berarti usia beliau itu 54 tahun. 54 tahun. Lah, dari Imam Nawawi, ya, dari Imam Nawawi yang lahir tahun 631 dan wafatnya Imam Syafi'i 204, maka jarak antara Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu sekitar 427 tahun. Sudah, bayangkan. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi itu 427 tahun. Sedangkan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi sekitar 554 tahun. Nah, lalu kemudian Syekh Nawawi sampai sekarang ini sekitar 211 tahun. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani yang wafatnya di Mekah, dimakamkan di Ma'la, itu dengan 1441 Hijriah itu sekitar 211 tahun. Maka dengan demikian, ya, Imam Nawawi sampai sekarang itu sudah 765 tahun. Kalau Imam Syafi'i sampai sekarang itu 1192 tahun. 1192 tahun. Itu bicara usia dan jarak antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Syekh Nawawi sampai sekarang. Nah, kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau hidup sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu berarti orang Sumatera, ya, orang Sumatera. Adapun karangannya, karangan Syekh Nawawi, kalau tadi Imam Nawawi, karangannya Syekh Nawawi itu tidak kurang dari 115 judul kitab yang bil lughatil arabiyyah. Termasuk misalnya Nasaihul Ibad, yang juga terkenal juga kitab ini, ya. Walaupun tidak seterkenal hadis Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Kemudian ada juga Mirahul Labid Likasfi Ma'anil Qur'anil Majid. Kemudian Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Dan masih banyak lagi. Ya, sekitar tidak kurang dari 115 judul kitab. Insyaallah, luar biasa. Dan kitab ini, kitab yang kita bicarakan ini, ada hadis Arba'in Nawawi. Ini mohon maaf ya. Itu ya bukan mohon maaf, memang jumlahnya tidak 40, walaupun namanya Arba'in, tetapi isinya 42 hadis. Maka ada yang tanya, kok begitu Ustaz, gimana? Itu maksudnya adalah 40-an, bukan 40 hadis. Jadi 40-an itu antara 40 sampai 50 hadis, 50 hadis. Itu. Ya, mudah-mudahan barokah dan mungkin bermanfaat. Anak-anak sekalian, kita lanjut. Sebenarnya sebelum Imam Nawawi menyusun kitab Arba'in Nawawi, ini sudah banyak para ulama-ulama al-alamah yang menyusun 40 hadis dari berbagai fan,
dari berbagai ilmu. Ada yang mengumpulkan hadis khusus tentang usuluddin, ada yang tentang sholat tok, ada yang nyusun hadis-hadis tentang zakat tok, tentang haji tok, tentang saum atau siam saja, jihad, akidah, zuhud, adab, hitobah, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi misalnya seperti Abdullah bin Mubarak yang nanti insya Allah kita bacakan di muqaddimah hadis arba'in ya, syarah hadis arba'in. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Hasan bin Sufyan An-Nasai, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Bakar Al-Juri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asqalani, Al-Asbahani, Daruqutni, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, dan Al-Baihaqi, dan masih banyak lagi ulama-ulama al-alama yang menyusun hadis 40. Isinya kitab itu loh hanya 40 hadis, tetapi fannya hanya khusus satu fan, yaitu zakat ya zakat saja, kemudian fikih sholat ya sholat saja. Sedangkan Imam Nawawi sendiri atas dorongan murid-muridnya dimohon kepada murid-muridnya untuk menyusun kitab yang lebih menyeluruh. Makanya ulama-ulama dia menyebutkan bahwa kitab hadis arba'in ini ya disebut dengan kitab yang sangat fenomenal. Nah, itu karena apa? Semua aliran yang agama Islam, apakah ya aliran apapun lah, mereka sama-sama mempelajari kitab hadis arba'in. Adapun yang mendasari, yang melatar belakangi semangat para ulama-ulama tadi, loh kok menyusun 40 hadis, satu kitab isinya 40 hadis, apa yang melatar belakangi? Ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Jadi insya Allah pertemuan akan datang, pertemuan ketiga itu membicarakan tentang yang melatar belakangi, yang mendasari ulama-ulama terkenal itu berebut menyusun 40 hadis. Insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.